Halo teman-teman, kerikan ke-12. Sambil saya mengerik kepala, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar lebah madu. Pertanyaan pertama, ini saya kerikan sendiri karena nggak ada orang. Bagaimana tips beternak lebah untuk pemula? Saya akan berbagi caranya khususnya kepada teman-teman yang belum pernah beternak lebah. Saya pernah menjelaskan di video saya membuat kotak. Membuat kotak ada dua jenis. Yang pertama kotak jebakan. Kotak yang ini teman-teman bisa ngasal. Asal dalam arti asal teduh, asal tidak kehujanan, pokoknya asal-asalan. Kenapa? Karena kotak jebakan. Kotak jebakan ini tujuannya untuk mencari bibit lebah. Setelah lebahnya isi, baru teman-teman bisa memindahkan ke kotak yang asli, yaitu ke kotak budidaya. Lanjut, kotak jebakan juga teman-teman bisa langsung membuat seperti kotak budidaya. Dalam arti kotak budidaya yang langsung dipakai untuk menjebak lebah. Jadi teman-teman tidak perlu memindahkan. Tugasnya nanti hanya merapikan sarang lebah di kotak tersebut. Langkah selanjutnya untuk memperbanyak, teman-teman bisa membuat kotak jebakan sebanyak-banyaknya. Percuma tidak. Saya menyebutkan tidak karena tidak akan sia-sia. Percaya sama saya. Teman-teman bikin kotak jebakan sebanyak-banyaknya. Mau itu di kebun sendiri, di kebun orang lain, di kebun wantur, atau di kebun uaknya sendiri. Itu nggak bakal percuma. Yang penting catatannya satu, aman. Seperti itu. Kenapa tidak akan sia-sia? Nanti bayangkan saja, kalau 30 kotak teman-teman sudah terisi, kemudian di saat bunga-bunga bermekaran, teman-teman cek sendiri madunya seperti apa. Dari 30 kotak tersebut misalnya, teman-teman bisa jual sendiri. Coba dipasarkan, teman-teman dapat berapa? Itu hanya menjebak loh. Kalau teman-teman sudah memahami dan sudah merasakan hasilnya dari menjebak lebah, lanjut ke langkah yang kedua. Teman-teman beli papan lebih profesional seperti itu, diukur yang bagus, disugu, dibuat sedemikian rupa. Kalau sudah paham, dalam arti teman-teman tahu nanti hasilnya seperti apa, bisa dibuat lebih bagus kotak budidayanya. Mungkin bisa di kebun sendiri atau di halaman rumah. Mudahnya seperti itu. Jadi untuk pemula, yang pertama bisa menjebak. Ini adalah cara saya sendiri, saya andalkan sampai sekarang. Jadi keadaan saya yang masih di pondok, masih sempat loh untuk budidaya lebah. Kenapa? Pertama, saya memasang kotak di mana-mana atau gelodokan di mana-mana. Tinggal didiamkan saja seperti itu. Hari-hari libur, kalau nggak ada pekerjaan di pondok, saya ke kebun. Ke kebun, saya tidak usah bingung. Kenapa tidak bingung? Karena ada tujuannya. Dari asrama mau kemana? Ya mau cari kotak jebakan seperti itu. Beda dengan berburu kan. Kalau berburu nggak jelas arahnya kemana, tapi boleh-boleh saja. Nggak ada yang ngelarang, yang penting menghasilkan madu itu kan. Jadi tidak ada kesulitan memindahkan lebah, disengat-sengat. Seperti itu teman-teman, tinggal buat kotak jebakan, baik itu yang ngasal atau yang bagus, kemudian nunggu isi, udah selesai. Lalu panennya bagaimana? Soal panen teman-teman tidak usah bingung, panggil saya. Dalam arti panggil saya itu artinya bukan saya siap kemana-mana gitu kan. Itu kejauhan. Kalau dekat ya siap-siap aja. Panggil saya artinya teman-teman bisa cari orang yang bisa memanen lebah, siapapun itu. Teman-teman bisa bayar orangnya untuk minta tolong panen madu di kota kita. Mudah kan? Kemudian teman-teman juga bertanya jenis-jenis lebah. Jenis-jenis lebah. Oke. Dari sekian banyak jenis lebah, jenis terbanyak sudah jelas ada di jenis trigona. Nah, buat yang pemula juga, saran saya, karena dulu saya juga berawal dari lebah trigona. Kenapa lebah trigona? Trigona itu jarang kabur, terus tidak menyengat pula, dia hanya menggigit. Dan kalau sudah punya 1, 2, 3, itu pada dasarnya mereka tidak akan kabur.
beda dengan punya serana. Sudah punya 3 balik lagi ke 2, sudah punya 4 balik lagi ke 1. Peternak serana pasti tahu. Kalau trigona mudahnya seperti itu, tidak menyengat, jarang kabur pula. Kita hanya menunggu kotaknya bermadu. Nah, si trigona ini jenisnya memang banyak. Yang saya tahu, kemudian yang saya pernah pegang juga ada Lepisep, ada Itama, ada Thoracea, Sarwakensis, dan masih banyak jenis trigona yang lain. Mungkin teman-teman bisa searching di Google untuk lebih lengkapnya. Karena walaupun tahu banyak jenis lebah, kalau teman-teman tidak budidaya dan lebahnya tidak ada di tempat teman-teman, buat apa juga kan? Jadi yang penting teman-teman tekuni lebah yang ada di tempat teman-teman. Di kelas apis ada dorsata, masih ada loh masyarakat yang belum tahu apa itu apis dorsata. Mungkin karena beda nama atau memang belum tahu, saya kurang tahu, tapi ada loh yang belum tahu apa itu apis dorsata. Si apis dorsata ini lebah besar, dia bersarang lebih memilih di tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang menyeramkan pula, yang jarang ada manusia. Mungkin bisa di kebun-kebun juga ya. Disebut ganas kayaknya enggak sih, disebut ganas. Kalau disebut ganas karena apis serana juga kalau menyengat ya ganas. Kurang tahu juga sih. Namun kalau teman-teman mau ke apis dorsata, mau belajar, saya tidak menyarankan untuk sendiri. Harus ada mentornya, harus ada orang yang berpengalaman kalau mau ke dorsata. Yang 1 sarang 2 sarang seperti itu sifatnya, kecuali yang 1 pohon itu ada 50-an sarang ke atas atau ke bawah sampai 10 sarang. Sebaiknya bawa pawangnya, bawa teman yang memang betul-betul profesional. Kalau teman-teman ingin jadi pemburu apis dorsata, menjanjikan teman-teman. Kenapa? Karena madunya selalu banyak kalau lagi musim bunga. Kalau lagi kering sama saja. Ada apis cerana. Apis cerana itu lebah yang ada di lokasi teman-teman sendiri, di rumah-rumah itu banyak, di perkebunan, di kayu-kayu bolong, di batu-batuan. Itu apis serana, lebah asli Indonesia. Mau main apis mellifera silahkan. Namun saran saya buat teman-teman yang mau main apis mellifera, sebaiknya belajar dulu. Jangan melihat oh banyak kotaknya orang tersebut, terus pas panen bisa kuintalan. Jangan seperti itu. Lebih baik teman-teman belajar 1 bulan 2 bulan, lebih lama lebih bagus. Ikut di perusahaan tersebut di mellifera, kemudian pelajari caranya, baca situasi alamnya, modal, pakan, ketika paceklik, itu di mellifera memang harus. Kecuali teman-teman menempatkan lebah melliferanya di hutan yang memang kaya akan vegetasi alam, melimpah nektar dan polennya, itu tidak perlu dikasih pakan tambahan untuk lebah mellifera. Jadi bisa full nektar, seperti di hutan Jambi yang saya tahu, kawan saya melliferanya full nektar. Kenapa? Karena vegetasinya bagus. Nah, buat teman-teman yang terinspirasi jadi beekeeper, kalau saya menyarankan mulailah dari trigona, nanti main ke apis, dan yang terakhir mainlah dorsata biar lebih lengkap. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan ke ikan kepala saya yang ke-12. Saya tidak akan bosan-bosan menyelesaikan misi saya, apapun resikonya, untuk melatih mental juga, keistiqomahan juga, untuk bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri juga. Jadi saya akan tetap menyelesaikan program botak saya. Sekarang baru 12, totalnya ada 41 kali setiap hari Rabu. Untuk upload memang tidak setiap hari Rabu ya teman-teman, karena tergantung saya senggangnya edit video itu kapan. Jadi ya seenaknya aja gitu kalau untuk upload. Tapi kalau untuk pengerikan kepala dan proses video seperti sekarang hari Rabu, tetap hari Rabu, 1 minggu sekali. Oke teman-teman, semoga ada hikmah yang bisa diambil dari program botak saya, dari sharing-sharing saya seputar perlebahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.